Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi, meskipun sedikit agak terlambat karena kesulitan teknis tadi ketika saya mau tayang. Dan mudah-mudahan sekali ini kesempatan yang terbaik buat kita untuk mendapatkan ridhonya, dan kita berdoa semoga setiap pertemuan kita benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, hari ini saya akan bicara tentang sesuatu yang seringkali kita salah paham, sesuatu yang sering kita salah paham. Apa itu? Kemenangan dan kekalahan. Nah, kita ini seringkali melihat sesuatu itu hanya pada hasil, bukan pada proses, apalagi pada input, dan lebih dari itu pada outcome-nya. Jadi kalau kita bicara tentang berhasil itu, seringkali kita yang melihat pada output yang kemudian dipandang atau kita pandang sebagai sebuah hasil yang selaras dengan apa yang kita tuju. Memang tidak semuanya salah, tapi seringkali kita terjebak pada pemahaman yang terlalu sederhana. Satu saat saya coba untuk memahami bahwa ketika orang itu berupaya, maka upaya yang dilakukan itu seringkali hanya dipertimbangkan apakah upaya itu akan menghasilkan sesuatu yang kita tuju atau tidak. Tetapi kita seringkali terjebak dan salah memahaminya, bahwa apapun upaya yang kita lakukan, asal itu bisa melahirkan sesuatu yang kita tuju, itu adalah sesuatu yang benar. Dan itulah jebakan pragmatisme seperti yang dulu pernah saya sampaikan ketika saya mencoba untuk belajar tentang apa yang disebut dengan nalar politik, Machiavellis. Dan inilah yang saya katakan dalam bahasa saya, kita ini seringkali terjebak untuk melakukan apapun yang kita lakukan, yang penting tujuannya tercapai, sehingga hasil langsung dan segera kita nikmati itu menjadi sesuatu yang terpenting untuk kita jadikan sebagai sesuatu pertimbangan. Sementara efek jangka panjang dari proses di mana kita ini berbuat sesuatu untuk mendapatkan output itu tidak pernah kita pertimbangkan. Nah, ketika kita itu lulus ujian misalnya dan dapatkan ijazah, seolah-olah itu berhasilan. Padahal setelah kita lulus, kadang-kadang kita tidak punya kesempatan untuk mengamalkan ilmu kita, dan kita tidak mendapatkan pengakuan dari banyak orang. Karena apa? Apa yang kita lakukan di dalam berproses itu tidak melahirkan sesuatu yang berkualitas. Nah, padahal ketika kita itu berhasil untuk mendapatkan sesuatu yang kita tuju, kita harus melihat apa respon orang terhadap diri kita ketika kita berhasil mendapatkan sesuatu. Kita tidak berorientasi pada jumlah atau kuantitas tertentu dengan apa yang kita lakukan, sehingga kita tidak harus mengukur sesuatu itu dengan banyaknya perolehan, tetapi lebih banyak mengukur pada dampak, manfaat, atau terjadinya sesuatu yang betul-betul memberikan nilai sesuatu pada diri kita dan orang banyak.
Mari kita coba untuk mencermati. Ketika kita berbisnis dan output kita itu keuntungan, berapa orang yang kita rugikan dari bisnis kita? Lalu apakah keuntungan yang kita miliki itu kemudian melahirkan kemanfaatan? Salah contoh misalnya, ketika kita ingin menjadi orang sukses, kemudian mencoba untuk memuaskan pelanggan, padahal outcome-nya atau sesuatu yang ingin kita raih selanjutnya itu adalah bagaimana pelanggan itu bisa mendapatkan kepuasan dan sekaligus kemudian menginginkan datang kembali dan datang membawa teman untuk kemudian menjadikan usaha kita itu menjadi sesuatu yang diminati banyak orang. Lalu apa yang kita peroleh itu menjadi sesuatu yang bisa memberikan manfaat pada orang, bisa menjadi sesuatu yang kemudian dirasakan manfaatnya oleh banyak orang. Dan kita harus berpikir dengan pemikiran jangka panjang, apa yang terjadi setelah kita menghasilkan sesuatu. Apa yang kemudian bisa kita lakukan setelah kita mendapatkan sesuatu? Apa yang kemudian bisa melahirkan sesuatu dalam jangka panjang setelah kita menghasilkan sesuatu? Dan pada saatnya kita bisa mendapatkan banyak hal setelah kita mendapatkan sesuatu karena perolehan yang kita dapatkan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, dan kalau kita menyederhanakan, disinilah kemudian kita harus memahami apa makna kemenangan dan kekalahan kita ketika kita itu berupaya untuk mendapatkan sesuatu. Kemenangan itu bukan semata-mata harus kita ukur dari output yang kita hasilkan, tetapi pada proses dan outcome yang kita miliki. Bagaimana kita berproses dengan proses yang benar, proses yang baik, yang melahirkan sesuatu yang memberikan makna. Lalu ketika kita menghasilkan sesuatu sebagai akibat dari proses yang benar itu, apa yang kita hasilkan itu kemudian melahirkan kebermaknaan yang lain secara terus-menerus. Satu contoh yang paling konkret, saya pernah belajar sesuatu ilmu, ambil saja ilmu usul fikih. Saya tahu bahwa tujuan saya itu memahami usul fikih, tetapi saya langsung bertanya, untuk apa saya memahami usul fikih? Ternyata ketika saya memahami usul fikih, minimal saya mengerti nalar para faqih, nalar para ahli fikih ketika menghasilkan karya yang namanya fikih yang banyak sekali bisa kita baca. Nah, ternyata proses yang mereka lakukan, proses yang mereka jalani untuk bisa menghasilkan karya itu luar biasa. Di sini ada kerangka metodologi yang saya pahami. Bagaimana mereka memahami dalil, bagaimana mereka memahami teks, bagaimana mereka memahami realitas, bagaimana mereka mengaitkan antara teks dan konteks, bagaimana kemudian mereka berproses untuk menalar sehingga bisa menggali sumber-sumber hukum menjadi ketentuan hukum, menjadi keputusan-keputusan yang disebut sebagai simpulan hukum. Ternyata intinya adalah bagaimana kita memahami istimbat yang dilakukan oleh para ulama itu, bagaimana mereka menggali hukum dari sumbernya, kemudian melahirkan ketentuan hukum yang beragam. Ternyata upaya mereka untuk menggali sumber-sumber hukum itu luar biasa beratnya. Tetapi dari sesuatu yang mereka lakukan itu lahirlah fikih-fikih yang beragam yang sangat bermanfaat bagi umat Islam. Nah, bagi kita yang hanya membaca fikih dan tidak membaca usul fikihnya, kita hanya akan membebek atau bertaklid dengan fikih mereka. Tapi bagi kita yang memahami usul fikih mereka, kita akan bisa memilih mana di antara pendapat mereka yang harus kita pilih. Karena pada samping kita memahami proses mereka, kita juga memahami makna dari hasil istihad mereka itu, sehingga hasil istihad mereka itu bisa kita gunakan untuk melahirkan sesuatu yang bermanfaat. Satu contoh misalnya, kiasnya Imam Syafi'i itu luar biasa. Maslahah mursalah yang dikenalkan oleh Imam Malik dan mazhab Maliki luar biasa. Kemudian bagaimana istihsan yang digagas oleh Imam Abu Hanifah dan para ulama Hanafiyah itu luar biasa. Nah, bagaimana kehati-hatian Ahmad bin Hambal yang kemudian melahirkan
karya-karya yang luar biasa dan dipakai oleh para ulama mazhab mereka untuk bisa memberikan tuntunan kepada masyarakat. Itu juga sesuatu yang biasa. Saya melihat ada teman saya yang pola pikirnya itu sangat hambaliyah. Jadi dia berhati-hati sekali di dalam memahami teks ketika mereka mau menjalankan ibadah. Sehingga karena saking hati-hatinya, teks itu begitu harus difahami dan diamalkan dengan sangat hati-hati. Tapi saya juga bisa melihat bagaimana teman-teman saya yang menalar dengan konsep istihsan yang digagas oleh Imam Abu Hanifah. Sehingga ketika mereka itu melihat ada kemungkinan perubahan hukum karena ada sesuatu yang mendesak untuk melakukan perubahan ketentuan hukum, itu cepat sekali mereka merespon. Itu contoh misalnya yang paling gampang saja lah. Sekarang ini kita di masa pandemi, ada ijtihad nama yang kita sebut saja misalnya Majelis Ulama dan Muhammadiyah yang menyarankan kita segera harus berhati-hati untuk ke masjid karena kemungkinan masjid itu akan menjadi klaster, bahkan klaster-klaster yang berbahaya untuk menjadi tempat penularan virus corona. Waktu itu umat sangat berhati-hati. Karena saking hati-hatinya banyak di antara masjid yang ditutup, bahkan tidak berani orang itu datang ke masjid karena takut tertular atau menularkan virus corona kepada yang lain. Tertular dari yang lain dan menularkan pada yang lain. Tetapi saya memahami bahwa ketika kita mau berhati-hati dengan protokol kesehatan yang benar, ke masjid itu tidak ada masalah. Sampai detik ini saya nggak pernah berhenti ke masjid. Alhamdulillah, dan pertolongan Allah dengan izin Allah, saya dan teman-teman selamat dari serangan virus corona. Saya tidak tahu apakah saya pernah terserang atau tidak, saya tidak merasakan itu. Dan saya tidak pernah memakai apapun. Yang terpenting saran untuk bisa memahami prokes itu, protokol kesehatan itu saya pahami dan kemudian saya laksanakan ya, dengan kedisiplinan yang baik. Ternyata ya alhamdulillah sampai saat ini tidak terjadi apa-apa. Nah sekarang kasus pandemi COVID-19 itu sudah melandai ya, bahkan dikatakan di Jogja itu sudah ada level 2. Nggak ada kasus di kampung saya, nggak ada kasus di kampus saya, di kantor saya, dan nggak ada kasus di rumah sakit besar yang mengkhawatirkan. Nah, masyarakat mulai tidak khawatir, masjid mulai penuh sekarang. Tapi saya mengatakan kita tetap hati-hati karena kita tidak tahu datangnya virus itu seperti apa dan kemudian bagaimana kemungkinan adanya penularan baru dari virus corona itu. Saya tetap berhati-hati. Tapi bukan berarti saya tidak mau ke masjid, saya tetap ke masjid. Nah, saya mengatakan dulu ketika virus corona itu masih menjadi sesuatu yang menakutkan, kita boleh saja tidak ke masjid karena berhati-hati. Tapi sekarang nggak ada alasan untuk tidak untuk ke masjid. Bahkan teman-teman saya yang mungkin sudah lama nggak Jumatan ke masjid, sekarang mulai datang ke masjid. Karena apa? Ada alasan yang kuat untuk sudah datang ke masjid. Karena apa? Bahaya penularan virus corona di masjid itu sudah semakin tidak bisa dipahami apa itu akan terjadi ketika kasusnya sudah semacam ini. Perubahan hukum yang terjadi, yang dulu dikatakan jangan ke masjid, sekarang ke masjidlah, itu menjadi sebuah cara berpikir mirip dengan pola pikir Imam Abu Hanifah dan para ulama Hanafiyah tentang istihsan. Bagaimana situasi dan kondisi itu bisa dipakai untuk bisa membuat kita itu melakukan perubahan hukum atas satu kasus yang sama. Nah, demikian juga kiasnya Imam Syafi'i luar biasa. Ini kalau kita mau belajar usul fikih, saya kemudian mengatakan, alhamdulillah saya mau belajar usul fikih sehingga saya tahu bagaimana harus menalar, meskipun saya bukan ahli usul fikih, bukan ahli fikih, tetapi ketika saya membaca pendapat ulama tentang persoalan fikih, saya bisa mengerti bagaimana pola nalar mereka dan bisa mengikuti mana yang paling tepat untuk saya ikuti dan mana yang tidak tepat untuk saya ikuti. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, nah, sekarang kita berjumpa dengan hal-hal yang sederhana aja. Di negeri kita itu ada
peristiwa-peristiwa yang banyak sekali bisa kita lihat. Ada peristiwa-peristiwa budaya, ada peristiwa-peristiwa pendidikan, ada peristiwa-peristiwa ekonomi, ada peristiwa-peristiwa politik yang bisa kita lihat dengan kasat mata. Satu saat saya mencoba untuk memahami apa yang ada di dalam ayat Al-Quran pada surah Ali Imran ayat 26. Di dalam ayat itu ada doa, kemudian dikatakan ucapan banyak orang. Katakan doa, Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ini kan firman Allah yang dikatakan Allah kepada Rasulullah SAW. Ya Muhammad, katakan, wahai Tuhan yang punya kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki. Kalau kita bicara kerajaan itu tentang kekuasaan, berkaitan dengan kekuasaan itu akan diberikan kepada orang yang dikehendaki Allah untuk berkuasa. Dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Artinya satu saat itu kekuasaan itu bisa dicabut oleh Allah. Engkau muliakan orang yang kamu kehendaki dan Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. Jadi ketika kita itu menjadi orang yang mulia itu kehendak Allah, dan ketika kita menjadi orang yang tidak mulia atau dihinakan orang itu kehendak Allah. Jadi naik turunnya sesuatu itu jangan kita sesali. Di tangan Engkau lah segala kebajikan, semuanya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Dan di sini kita harus lihat peristiwa apapun itu ada hikmahnya. Dan kita tahu bahwa itulah bagian dari cara Allah untuk melakukan tindakan yang dinamakan takdir. Apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi, apa yang tidak dikehendaki pasti tidak akan terjadi. Dengan kata lain, manusia itu hanya bisa merencanakan sesuatu, tetapi Allah yang menentukan. Nah, silih bergantinya siang malam, kemenangan kalian itu hal yang biasa, itu adalah takdir. Dan itulah kuasa Allah yang tidak bisa kita batasi. Nah, ya, ketika kita membaca surat Yasin ayat 82, innama amru idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun, maka kita bisa memahami Allah itu kalau sudah berkehendak apapun jadi. Sehingga ketika kita itu kalah atau ketika kita itu gagal, itu adalah sesuatu yang tidak perlu kita benci. Banyak orang yang sulit memahami ketika orang itu kalah, orang itu gagal. Dia sulit untuk punya jiwa besar sebab ia hanya mampu melihat kejadian itu tanpa melihat hikmah di balik kejadian itu. Ibarat orang menyelam, semakin dalam dia menyelam akan semakin berpeluang untuk mendapatkan mutiara. Artinya apa? Semakin banyak kita itu mengalami proses yang melahirkan kegagalan, kita semakin tahu bagaimana seharusnya kita memperbaiki proses untuk melahirkan keberhasilan. Karena itu saya pahami bahwa kekalahan yang pernah saya alami, kegagalan saya alami itu adalah proses belajar, bagian dari proses belajar, bagian dari sesuatu yang bisa menjadi sesuatu yang baik buat kita. Karena saya itu tahu kenapa saya gagal. Pada waktu saya itu gagal, sesungguhnya saya telah melakukan proses yang salah. Oleh karena itu, kemudian saya harus memperbaiki proses yang bisa saya harapkan pada akhirnya akan mengakibatkan terjadinya keberhasilan. Kegagalan itu tidak harus dirasakan sebagai sesuatu yang menyakitkan ketika kita bisa mengambil hikmahnya. Sehingga orang mengatakan kekalahan itu sebagai kemenangan tertunda, itu adalah cara berpikir bijak. Mungkin ada langkah-langkah kita yang salah ketika kita berproses untuk mendapatkan sesuatu, atau mungkin ini peringatan dari Allah agar kita bisa mawas diri dan menemukan sesuatu yang lebih baik. Dan Rasulullah itu nasihati kita bahwa kekuasaan itu bisa jadi satu saat kita dapatkan, tapi bisa jadi satu saat kita tinggalkan. Atau dengan kata lain, dunia seisinya itu tidak ada yang kekal. Semua akan berubah, silih berganti, datang dan pergi. Dan itulah yang namanya dunia. Dunia itu adalah sebuah permainan, laibun walahun. Karena itu kalau kita hanya silau pada kemenangan, kesenangan, kenikmatan sesaat, kita juga akan pasti menyesal. Saya katakan kalau kita itu hanya menikmati kenikmatan saat, pasti akan menyesal. Karena ada sesuatu yang lebih menyakitkan ketika kita tidak sadar bahwa kenikmatan saat itu akan melahirkan kesengsaraan yang panjang. Orang bisa menikmati hasil-hasil korupsi, tetapi pada akhirnya dia akan tersiksa
dengan apa yang dihasilkan itu karena apa? Sungguhnya di dalamnya mengatakan dia telah berbuat sesuatu yang salah. Kemenangan atau keberhasilan dihasilkan dari tindakan curang dengan inti tertentu itu pada saatnya mungkin menyenangkan bagi orang yang ingin melakukan sesuatu secara instan, tapi pada saatnya dia akan bisa kehilangan sesuatu karena apa? Apa yang dilahirkan instan itu tidak akan melahirkan sesuatu yang bermanfaat. Kemenangan itu adalah sesuatu yang baik yang bisa kita hasilkan dari proses yang baik. Tetapi konsekuensinya kalau kita ingin menang secara instan, kita boleh jadi akan melakukan tindakan apapun, termasuk tindakan yang haram sekalipun, untuk kita lakukan dalam rangka mendapatkan kemenangan itu. Termasuk ketika kita ingin berpuasa. Kekuasaan itu seperti ular berbisa, lembut disentuhnya, tetapi tetaplah dia berbisa karena pada saatnya akan meracuni diri kita ketika kita tidak sadar bahwa kekuasaan itu justru akan membuat diri kita itu semakin lalai untuk mengingat Allah. Di balik kekuasaan yang kita dapatkan itu ada sesuatu yang membuat kita sengsara, yaitu ketika kita itu dihujat, ketika kita itu dinilai orang, ketika kita disorot orang, dan ketika kita itu diancam. Dan karena banyak orang yang juga ingin meraih kekuasaan yang kita dapatkan. Tapi ketika kita itu mendapatkan kekuasaan dengan cara yang baik, tidak ada orang yang merasa kita zalimi ketika kita mendapatkan. Seperti ketika kita berkompetisi dengan kompetisi yang sehat, maka tidak ada yang tersakiti dari kemenangan kita karena memang kita dianggap menang itu secara fair. Keunggulan kita itu natural sehingga orang bisa mengakui keunggulan kita. Tetapi ketika kita meraih kemenangan itu dengan cara yang curang, maka orang akan banyak sakit hati dan pada saatnya akan bisa berbuat sesuatu lebih curang daripada yang lebih curang daripada apa yang kita lakukan. Sehingga saya katakan berhati-hatilah. Jangan pernah kita mengejar kekuasaan yang hampir selalu diartikan dengan raihan jabatan politik tertentu. Karena kekuasaan yang ditandai dengan raihan jabatan yang tertentu yang sangat menggiurkan itu tidak selalu bermakna kemenangan. Sebaliknya, boleh jadi merupakan awal dari sebuah kalah kita. Kalau kita tidak mengiringi dengan proses yang baik dan kita yakini bahwa itu adalah sebuah amanah yang diberikan oleh Allah pada diri kita akan tidak memiliki kekuasaan itu, kata justru akan dimiliki kekuasaan itu. Kita akan dikendalikan oleh nafsu, bukan mengendalikan nafsu. Dalam arti kita akan meraih sesuatu, tetapi apa yang kita raih itu akan mengakibatkan beban bagi kita. Boleh jadi kita tidak akan meraih jabatan politik tertentu karena kita belum punya kesempatan meraihnya. Tetapi apa yang kita lakukan itu bermakna karena apa? Kita tidak akan dibebani oleh apapun yang kita raih karena kita memang belum pantas untuk meraihnya. Kalau orang yang punya gagasan-gagasan cerdas untuk meraih kekuasaan dengan cara yang baik, dia akan meraih kekuasaan itu dan pada akhirnya kekuasaan itu akan melahirkan kebaikan-kebaikan. Karena apa? Kekuasaan itu bukan tujuan. Kekuasaan itu hanya sesuatu yang disebut sebagai perlawanan antara untuk mendapatkan peluang bagi dirinya untuk berbuat baik pada siapapun dengan cara apapun kekuasaan yang dia miliki. Karena kekuasaan itu dia pahami sebagai amanah. Kita bisa mendengar kritik apapun dari orang, dan kita selalu harus waspada dengan pujian-pujian apapun yang bisa dikatakan orang pada kita ketika kita mendapatkan kekuasaan itu. Sehingga kebijakan-kebijakan politik apapun yang kita berikan, yang kita lakukan dengan kekuasaan kita itu akan melakukan kebaikan untuk siapapun, karena kita yakin bahwa kekuasaan itu hanya alat untuk berbuat baik, sebagaimana yang telah dibuktikan oleh para khalifah yang sukses. Saya selalu menyebut Umar bin Abdul Aziz di samping Umar bin Khattab untuk menjadikan dua orang itu sebagai contoh konkret dari orang yang meraih kekuasaan dengan baik dan bisa menjadikan kekuasaan itu untuk berbuat baik pada siapapun. Kalau kita bicara kelemahan manusia, pasti keduanya itu punya kelemahan. Tapi kalau kita berbicara kebaikan yang mereka miliki, subhanallah, saya selalu mengatakan bahwa apapun yang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang bisa bermakna dan bisa menjadi bagian dari pelajaran yang bisa kita pelajari kapanpun dan dimanapun ketika kita ingin mendapatkan kekuasaan dan menggunakan kekuasaan itu untuk sesuatu yang baik. Nah, sekali lagi, jangan pernah kita mendapatkan kemenangan dengan cara yang curang. Bahkan kita jangan pernah menyesal ketika kita mendapatkan kekalahan karena memang kita layak kalah ketika kita berkompetisi dengan orang-orang yang lebih layak menang. Saya katakan, kekalahan semacam apapun itu adalah bagian dari proses belajar untuk mendapatkan kemenangan di masa depan. Dan kemenangan seperti apapun itu adalah proses belajar untuk melahirkan pemahaman
bahwa kemenangan seperti apapun yang kita raih dengan kebaikan, insya Allah akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang terus-menerus, karena semua kita raih dengan cara yang baik dan dengan tujuan yang baik. Dan disitulah kita tidak hanya berhasil mendapatkan output dari proses yang kita lahirkan dengan baik, tapi juga mendapatkan outcome yang bisa kita rasakan lebih panjang, lebih bermakna daripada apa yang secara instan kita dapatkan dengan cara apapun. Inilah apa yang bisa saya sampaikan, dan endingnya saya cuma bisa berharap, mari kita raih apapun yang ingin kita raih untuk mendapat kemenangan dengan cara yang tepat, dengan cara yang bijak, dengan cara yang sebaik-baiknya, sehingga kemenangan apapun yang kita dapatkan itu akan lebih bermakna bagi diri kita untuk kepentingan kita fid dunya wal akhirah. Dan ketika kita kalah, jangan pernah kita menyesal. Belajarlah dari kekalahan yang pernah kita dapatkan, karena dengan belajar itulah kita akan bisa melahirkan proses-proses yang lebih baik untuk mendapatkan kemenangan-kemenangan di masa yang akan datang. Inilah apa yang bisa saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.